Lakoni debut bersama Inter, Buchanan, ini mimpi yang jadi kenyataan. Tajon Buchanan merasa sangat bahagia usai menjalani debutnya bersama Inter Milan dalam kemenangan telak 4-0, Nerazzurri atas Salernitana pada pekan ke-25 Serie A. Bek sayap asal Kanada itu masuk pada babak kedua, menggantikan Alessandro Bastoni di menit ke-77. Debut ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ungkapnya setelah pertandingan yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza tersebut. Tajon Buchanan bergabung dengan Inter pada awal Januari tahun 2024 untuk menggantikan peran Juan Cuadrado, yang absen panjang usai menjalani tindakan operasi. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sudah menunggu momen ini, ujar Buchanan soal debutnya berseragam Nerazzurri dalam sesi wawancara pasca laga dengan Inter TV. Saya senang telah melakukan debut saya hari ini, saya bekerja sangat keras untuk ini. Sekarang saya hanya harus melanjutkan jalan ini. Meskipun di klub lamanya ia berperan sebagai bek sayap kanan, namun pemain asal Kanada ini telah menunjukkan keserbagunaan yang luar biasa selama karirnya, dan bersedia memainkan berbagai peran di Inter. Saya tentu tahu cara bermain di banyak posisi. Saya adalah pemain yang bisa beradaptasi dan oleh karena itu, saya ingin membantu tim dengan cara apapun, pungkasnya. De Vrij, lawan Atletico memang sulit, tapi Inter percaya diri. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij sangat optimis soal peluang Nerazzurri menyingkirkan Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Pemain berusia 32 tahun itu diwawancarai oleh Sport Italia via FC Internews, menyusul kemenangan 4-0 Inter atas Salernitana. Rabu mendatang, Nerazzurri kembali mengalihkan fokus mereka ke Liga Champions. Inter baru saja mengalahkan Salernitana di pekan ke-25 Serie A, yang membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen, jauh meninggalkan rival terdekat, Juventus dan AC Milan. Di Liga Champions, Inter lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up di grup D, di belakang Real Sociedad. Nerazzurri akan menghadapi tim Spanyol lainnya, Atletico Madrid di babak 16 besar. Leg pertama pertandingan itu akan digelar pada Rabu, di Stadio Giuseppe Meazza. Dan Inter akan percaya diri mengingat mereka sedang dalam performa terbaiknya, di level domestik. Terlebih lagi, Nerazzurri merupakan finalis Liga Champions musim lalu. Bek Inter, De Vrij tidak ragu bahwa timnya bakal mampu mengulangi kesuksesan musim lalu di Liga Champions. Bermain melawan Atletico akan sulit, ujar Vrij. Pada fase ini, hanya tersisa tim-tim bagus. Lautaro sukses lampaui rekor gol Icardi di Inter Milan. Lautaro Martinez terus menambah pundi-pundi golnya bersama Inter Milan di semua ajang. Gol terbaru Lautaro tercipta saat Inter menang telak 4-0 atas Salernitana, pada pekan ke-25 Serie A. Penyerang asal Argentina ini mencetak gol kedua Nerazzurri pada menit ke-18. Satu golnya ke gawang Salernitana, membuat Lautaro melampaui rekor gol Mauro Icardi di Inter Milan. Lautaro sudah mencetak 125 gol, melampaui rekor rekan senegaranya, Icardi, yang menorehkan 124 gol di semua ajang. Lautaro pun kini berada di urutan ke-8 dalam daftar top skor sepanjang masa Inter Milan, di belakang Isvanier 133 gol. Seperti yang disoroti Tuttosport via FC Internews, Lautaro juga berpeluang mengejar rekor gol dari Isvanier pada musim ini, di mana keduanya hanya berjarak 8 gol. Nyer mencetak total 133 gol di Inter antara tahun 1948 hingga 1955. Dia berada di urutan ke-7 dalam daftar top skor sepanjang masa Inter. Oleh karena itu, Martinez akan memiliki peluang yang lebih masuk akal untuk mengejar, atau bahkan melampaui Nyer, sebelum musim ini berakhir. CEO Inter, Marotta sabet penghargaan Grandi Gucci della Grande Milano. Prestasi demi prestasi yang ditorehkan membuat CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta diganjar banyak penghargaan. Kali ini ia berhasil menyabet penghargaan Grandi Gucci della Grande Milano.
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Inter Milan melalui laman resmi mereka. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari CEO Sport Inter, Giuseppe Marotta menerima penghargaan Grandi Gucci della Grande Milano, yang diberikan oleh Centro Studi Grande Milano, bunyi pertanyaan klub. Grandi Gucci della Grande Milano ini merupakan pengakuan terhadap mereka yang dalam berbagai sektor, telah unggul dalam meningkatkan nilai ekonomi, ilmu pengetahuan, masyarakat, seni dan budaya di wilayah metropolitan Milano, dan menjadikan Milano sebagai kota yang lebih terkenal di dunia. Upacara tersebut menampilkan dua penghargaan Grandi Gucci della Grande Milano, salah satunya diberikan kepada Giuseppe Marotta atas kompetensi dan komitmennya, yang luar biasa terhadap dunia olahraga. Terima kasih telah hadir di momen yang sangat membanggakan dan membahagiakan ini bagi saya, demikian pidato BP Marotta setelah meraih penghargaan tersebut. Ziliakus telah ajukan tawaran resmi, untuk beli Inter Milan sebesar 1,2 miliar pound. Pengusaha asal Finlandia, Thomas Ziliakus telah mengajukan penawaran resmi, untuk membeli Inter Milan sebesar 1,2 miliar pound sekitar 23,6 triliun. Hal ini diklaim oleh Manchester Evening News via FVC Inter 1908, bahwa Ziliakus telah secara resmi mengajukan tawaran kepada Steven Zhang, untuk mengakuisisi Nerazzurri. Ziliakus didukung oleh grup investasinya, 21 Century Football Capital, dengan mayoritas investor berlokasi di Amerika Serikat. Seperti yang diungkapkan Manchester Evening News, sang pengusaha saat ini belum mengevaluasi investasi di klub Liga Inggris, lantaran masih fokus untuk membeli Nerazzurri. Dengan demikian, Steven Zhang harus segera mengambil keputusan penting, apakah akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Seperti diketahui, batas waktu pelunasan utang ke Oaktree semakin dekat, yakni pada tanggal 20 Mei tahun 2024, total utang plus bunganya bisa melebihi 350 juta euro. Jika Suning gagal melunasinya tepat waktu, maka mereka harus melepaskan mayoritas saham mereka di Inter. Sejauh ini Presiden Nerazzurri itu tetap ngotot untuk melakukan refinancing alias pembiayaan kembali utang tersebut. Namun tawaran menggiurkan ini bisa saja membuatnya berubah pikiran.